Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salat wa atammu taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang kedua, bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan kita masih pada dalil yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca sebagian dari dalil yang kedua. Kita sampai pada penjelasan tentang barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, di sini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ada dua hal yang menggugurkan hakikat syahadat. Dua hal yang menggugurkan hakikat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah fi'lul ma'asi, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'siyatu nafsun fi tahqiq hadhihi syahadah. Bahwasanya kemaksiatan itu adalah mengurangi perwujudan dari syahadat.
Li'annaka idza kharajta bimaksiatika min ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang bermaksiat maka dia keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak atau menggugurkan hakikat syahadat adalah al-ibtida'u fid din, melakukan bid'ah di dalam agama. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang melakukan bid'ah, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtida'u fid din, dan melakukan bid'ah dalam agama ini merupakan bentuk al-istihza billah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita melakukan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi syai'in lam yashra'hu, dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita lebih hebat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Ini diantara dua hal yang bisa menggugurkan hakikat dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan barang siapa yang bersaksi, kemarin sudah kita jelaskan, yang bersaksi berarti dia sudah mengetahui ilmu sebelumnya, sudah faham dia maksud dari apa yang akan dia persaksikan. Yang selanjutnya adalah bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah abdullahi wa rasuluhu, merupakan hamba dan utusannya. Hamba maksudnya apa? Sebagaimana yang kita katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu, hamba maksudnya dia adalah manusia biasa yang tidak pantas dan tidak berhak untuk diberikan sesuatu apapun dari bentuk peribadatan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ini maksudnya hamba. Tidak boleh bunuh, tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau alaihissalam. Kemudian wa rasuluhu, maksud dari rasul adalah kita tidak boleh merendahkan beliau juga alaihissalam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Yang membedakan kita dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah utusan Allah, orang khusus, ya, sehingga beliau lebih mulia daripada kita semuanya. Akan tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau alaihissalam. Kemudian adapun syariat-syariat yang datang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini memiliki 3 keadaan, termasuk syariatnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ini memiliki 3 keadaan. Apakah boleh kita melakukan syariat-syariat mereka ataukah tidak? Yang pertama, antakuna mukhalifatun li syari'atina fal amalu ala syar'ina. Kalau
syariat tersebut sesuai, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau yang pertama mukhalifah, ya, bertentangan. Kalau dia bertentangan dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikuti syariat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Syariat zaman dahulu yang bertentangan dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menyebutkan? Syariat, bukan akidah, ya. Kalau akidahnya satu, semuanya sama. Para nabi dan para rasul akidahnya sama. Syariatnya, tata cara ibadah misalkan, enggak ada yang tahu? Apa? Contohnya? Contohnya yang lagi hangat. Saya kasih contoh yang lagi hangat. Menikah lebih dari 4, boleh enggak sebelum syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Bahkan ada yang 100, ada yang 200 istrinya, ya. Nabi Sulaiman berapa istrinya? Hah? Lebih dari 100 pokoknya. Ya, itu istri beliau Nabi Sulaiman. Kan lagi viral, ya, akhir-akhir ini. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan maksimal 4. Maka kita tidak boleh lebih dari 4, apapun alasannya. Alasannya saya akan mampu, saya akan begini dan begini. Sebagaimana yang beberapa tahun yang lalu viral, ada seorang orang tua yang memiliki istri 9, misalkan mau ngikutin Nabi katanya, maka ini adalah disalah. Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 9, selainnya adalah maksimal 4. Contoh yang lain misalkan tentang ghanimah. Syariat zaman dahulu ketika berperang dikumpulkan ghanimahnya, kemudian nanti datang api menyambar, hilang ghanimah. Syariat zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ghanimahnya boleh dibagi-bagi, boleh diambil, dan 1/5-nya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda, maka kita beramal dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syariat-syariat sebelum kita, wa an takuna muwafiqatun li syari'atina fa nahnu matbu'una li syari'atina. Kalau dia sama, syariat sebelum kita dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengamalkan syariat kita juga, ya. Karena sama, karena yang wajib kita taati adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antakuna maskutan anha fi syariatina, didiamkan oleh syariat, enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan apakah boleh, enggak dijelaskan apakah tidak boleh, enggak ada penjelasannya dalam syariat kita. Maka dalam hal ini diposisikan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, apakah kita beramal dengannya atau kita meninggalkannya. Dan yang benar kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, was-sahih annaha syar'un lana. Yang benar adalah syariat tersebut adalah syariat juga untuk kita. Boleh diamalkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90. Boleh dibuka mushafnya bagi yang bawa mushaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Dan mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Dalil yang kedua dalam surah Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Belum sampai hafalannya surat Yusuf para jamaah? Belum, masyaallah. Masih Al-Baqarah, ya, atau Ali Imran yang panjang. Baik. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi yang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada ibrah
ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini dalil bahwasanya kalau tidak dijelaskan oleh syariat kita apakah boleh dikerjakan ataukah tidak, maka yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah dikerjakan. Itu adalah syariat kita semuanya. Kemudian adapun orang-orang yang menyimpang di dalam mengimani dan meyakini tentang Nabi Isa alaihissalam, ini ada dua golongan. Ya, ada dua golongan yang menyimpang di dalam akidah mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya bi annahu waladu zina. Bahwasanya Nabi Isa ini adalah anak zina. Kata orang-orang Yahudi. Wa anna ummahu minal baghaya, dan ibunya Maryam alaihissalam adalah pelacur, kata orang Yahudi. Wa annahu laisa binabi, dan Nabi Isa itu bukan nabi. Wa qataluhu syar'an, dan mereka orang-orang Yahudi itu membunuh Nabi Isa secara syar'i. Akan tapi kenyataannya tidak dibunuh. Jadi diserupakan seseorang yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam seperti wajahnya itu seperti Nabi Isa. Kemudian itu yang dibunuh dan itu yang disalib. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan kelak akan turun pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Ini yang pertama, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam. Dan di antara kebiasaan orang-orang Yahudi, para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh para nabi. Ya. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Maka jangan kita mengikuti sunnahnya orang Yahudi dengan membunuh pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Banyak orang-orang yang bermudah-mudahan dengan darahnya para ulama. Walaupun enggak dibunuh orangnya, dibunuh karakternya misalkan, atau difitnah ataupun yang lain sebagainya. Ini adalah diantara sifat-sifat orang Yahudi. Dan yang kedua, orang yang menyimpang keyakinannya tentang Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan apa? Innahu ibnullah. Nabi Isa ini adalah anaknya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dan juga ada yang mengatakan wa innahu salisu salasa. Satu di antara yang tiga. Ya. Nabi Isa itu adalah satu di antara yang tiga. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah, dan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan apa? Anak. Dan ini adalah kekufuran. Ya, keyakinan bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kekufuran. Dan ini keyakinan yang tidak boleh kita ragu para jamaah. Yang mengatakan demikian kufur. Tidak boleh kita mengucapkan selamat. Bentar lagi nih, lagi momennya ya. Bentar lagi seolah-olah lupa ada surah Al-Kafirun, ada surah Al-Ikhlas kalau sudah tanggal 25 dan seterusnya. Kalau jelas-jelas Allah katakan apa? Allah itu enggak beranak. Allah itu enggak diperanakkan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak beribadah sebagaimana kalian beribadah. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini harus kita harus ada sikap. Tidak boleh di dalam masalah akidah, kalau bahasa kerennya kelemar-kelemar gitu, boleh ragu-ragu. Ya, adapun masalah fikih misalkan, maka ini harus luas hati kita semuanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir
orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seolah-olah bumi ini atau langit itu pecah dengan mengatakan Allah itu lebih dari satu. Ini adalah ucapan yang sangat memiliki dampak yang besar para jamaah. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ucapan yang mengandung konsekuensi yang sangat luar biasa dan bisa mencoreng daripada tauhid seseorang. Amma aqidatuna nahnu, adapun yang wajib kita yakini sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim adalah fanashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, bahwasanya kita meyakini dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Ya, adalah hamba dan utusannya. Wa anna ummahu shadiqatun, bahwasanya ibunya adalah orang yang jujur, bukan pendusta, ya, bukan juga pelacur sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia atau makhluk tanpa ada proses biologis, mampu. Tanpa ada sperma yang dibuahkan di dalam rahim, mampu. Allah juga mampu menciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau kita ingat bagaimana proses penciptaan siapa? Nabi kita atau bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, gak punya bapak, gak punya ibu. Adapun Nabi Isa punya ibu para jamaah, ya. Nabi Isa atau Nabi Adam alaihissalam gak punya bapak, gak punya ibu, tapi mampu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Yang tentunya lebih mudah lagi, ada ibunya, bisa dibuahkan di rahimnya dan seterusnya yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam hadis ruhun minhu. Ya, kalimatuhu, kalimat dari kata kun, jadilah, maka jadilah siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ini yang wajib kita yakini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersaksi tadi daripada hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim Maryam, kemudian bersaksi bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada. Karena sebagian orang ada yang ragu, enggak ada neraka, enggak mungkin Allah bisa membangkitkan kita semua yang sudah jadi abu, dan seterusnya. Adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Meskipun dia ada dosanya, meskipun dia melakukan maksiat, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang mampir dulu di neraka, naudzubillah. Ya, ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir di dalam neraka. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, meski imannya sebesar biji zarah atau pendekatannya seperti biji sawi, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? La yusyrik billah. Dengan syarat dia tidak membawa dosa syirik. Kalau membawa dosa selain syirik, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memaafkan, mampu untuk mengampuni, atau diazab dulu baru dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dimasukkan ke dalam neraka siapa saja yang bersaksi, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Apa yang dimaksud dengan yabtaghi bidzalika wajhallah? Ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia memahami la ilaha illallah tersebut dan mengamalkan konsekuensinya.
bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, banyak yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi orang yang selamat dari atau orang yang dijamin masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Wa fil hadits raddun 'alal murji'ati alladziina qalu yakfi al-qaul. Dan dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan bantahan bagi orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan yakfi qaul la ilaha illallah, cukup kita mengucapkan la ilaha illallah saja. Meskipun tidak ikhlas kepada Allah, meskipun tidak mengamalkan konsekuensinya, cukup sebagai jaminan kita masuk ke dalam surga. Padahal di sini jelas-jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan atau ikhlas dia melakukan konsekuensinya dari apa yang dia ucapkan tersebut. Wa fihi raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah, dan juga merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah yang mereka mengatakan anna man fa'ala hadhil muharramat la yukhallad finnar, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa tidak kekal atau tidak dimasukkan ke dalam neraka, lakinnahu mustahiqqun lil uqubah, akan tapi dia berhak untuk apa? Berhak untuk diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka berkeyakinan bahwasanya inna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar. Ada juga sebagian mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Ya. Makanya orang-orang Khawarij ini mudah mengkafirkan. Orang-orang yang melakukan dosa besar kafir. Orang-orang yang melakukan dosa besar halal untuk ditumpahkan darahnya. Ini adalah biang-biang teroris. Ya, kalau kita mau mencari biang teroris dan radikalisme, ini ada di tubuh Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang, berat para jamaah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satunya itu kafir. Kalau enggak benar dia ucapkan kepada saudaranya itu, maka dia kafir, kembali kepada dirinya. Ya. Ini adalah ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Khawarij berkeyakinan pelaku dosa besar kekal di neraka. Apa contoh dosa besar misalkan? Zina, dosa besar. Apalagi dusta, dosa besar para jemaah, ya. Apalagi membunuh nyawa yang bukan haknya, dosa besar. Maka menurut orang-orang Khawarij dia adalah kekal di dalam neraka. Kemudian dalil yang selanjutnya itu dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Musa. Nabi Musa mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah doa, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang aku gunakan itu untuk berzikir, untuk mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah ya Allah. Ya. Seolah Nabi Musa mengatakan yang lain ya Allah, aku ingin yang spesial, yang tidak diucapkan atau tidak banyak orang mengucapkannya. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amarahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin. Kalau seandainya langit yang 7 beserta seluruh isinya dan bumi yang 7 beserta seluruh isinya berada di sebuah
sebuah timbangan, dia ada dua kan ya, taruh di sebuah timbangan yang satu, anak timbangannya. Wa la ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah di dalam yang timbangan sebelahnya. Malat bihinna la ilaha illallah, timbangan la ilaha illallah ini akan lebih berat. Ya. Seluruh dunia beserta isinya, langit beserta isinya lebih berat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zikir. Sebagaimana juga dalam hadis yang mulia ini. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kita la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka sering kita ucapkan alhamdulillah juga kan? Memakai baju mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tauba, dan seterusnya. Selesai makan kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Banyak sekali zikir-zikir atau doa-doa yang diawali dengan alhamdulillah. Karena ini adalah sebaik-baik apa? Doa. Dan juga sebaik-baik zikir adalah apa? La ilaha illallah, yang tentunya dengan apa? Mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, bukan hanya sekedar ucapan. Kemudian dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kalau ada hadis yang semacam ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Nah, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khatayaya, kalau seandainya kalian datang kepadaku kelak pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi, ya bukan sebanyak buih di lautan, masih sedikit buih, ya cuman ada di lautan saja. Bukan seberat gunung, karena enggak semua daerah gunung, akan tapi sebesar dan seluas bumi. Di situ ada laut, di situ ada gunung, di situ ada hamparan tanah dan lain sebagainya, pokoknya seluas dan besar, berat. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kalian datang membawa dosa yang banyak dan besar tadi, tidak membawa dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Para jamaah, betapa besarnya apa? Dosa syirik, dan berapa berat dan besarnya juga apa? Manfaat dari la ilaha illallah. Karena seorang yang meninggalkan kesyirikan, dia sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna tauhid seseorang sampai dia meninggalkan kesyirikan. Ya, begitu pula tidak sempurna meninggalkan kesyirikan sampai apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menunjukkan betapa tauhid ini keutamanya sangat luar biasa, yang bisa mengampuni dosa-dosa dan juga bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam bab yang kedua ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya menjelang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk apa? Masuk surga. Oleh karenanya kalau ada orang sedang sakaratul maut, para jamaah,
jangan terlalu banyak diajak ngobrol. Ya. Jangan tanyain ini warisannya bagaimana, Pak, ya. Warisannya bagaimana kita nanti kalau Bapak meninggal. Bagaimana nanti usaha Bapak kalau Bapak meninggal. Nanti dia akan berbicara yang lain. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diamin aja dulu. Kalau dia ngomong yang lain, talqin lagi. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal itu, mauta di sini maksudnya orang yang akan meninggal, la ilaha illallah. Talqin dia, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ngomong yang lain lagi la ilaha illallah. Karena orang juga tergantung apa amalannya di dunia juga, amalan sehari-hari. Kalau dia menjelang meninggal dunia, kalau dia terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian menjalankan konsekuensinya, mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak biasa, meskipun dia hafal, susah dia ucapkan. Ya, ada orang ditalkin malah mengucapkan skak, ster. Nah, ini berarti biasa apa? Main catur atau game misalnya, tembak-tembak dan seterusnya. Biasanya demikian orang-orang yang menjelang sekarat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebiasaan dia di dunia. Ya, oleh karena kalau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, perbaiki yang sekarang. Ya, amalkan amalan tauhid, rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran. Ya, siapa tahu nanti diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Di antara ciri husnul khatimah, rajin sholat misalkan, siapa tahu nanti meninggal dalam keadaan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat. Kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat, maka ini diantara tanda-tanda su'ul khatimah. Ya, tanda-tanda apa? Su'ul khatimah. Dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Sehari-harinya seperti apa. Kalau dia rajin beribadah, dia orang yang saleh, mudah-mudahan dia juga diwafatkan dalam keadaan demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di ujung hidup kita ini, di ujung hayat kita, mampu dan mudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik, seutama-utama zikir adalah apa? La ilaha illallah. Dibaca sebanyak-banyaknya, ya. Dan dia apa? Diamalkan konsekuensinya. Jangan hanya sekadar mengucapkan saja. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, masih minta kepada tukang ramal, masih percaya kepada pamali-pamali dan seterusnya. Maka ini belum menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang yang mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan jimat-jimat dan lain sebagainya, tidak pergi ke dukun dan lain sebagainya. Akan tapi orang-orang yang hanya sekedar ucapan saja, meskipun 1000 kali dia ucapkan la ilaha illallah, enggak ada efeknya. Karena enggak paham, enggak ngerti apa itu la ilaha illallah dan apa itu konsekuensinya. Yang dipelajari hanya keutamaannya saja. Maka pernah kita jelaskan di awal bab yang kedua, di antara cerdasnya muallif menuliskan kewajibannya dulu. Wajib, apa yang wajib dari tauhid itu tersebut, hakikatnya seperti apa, baru bab keduanya disebutkan keutamaannya. Tujuannya apa? Agar diyakini wajib dahulu, dijalankan konsekuensinya dulu, baru kita tahu apa fadilahnya, apa daripada keutamaan dari la ilaha illallah tersebut, sehingga kita mudah untuk melakukan konsekuensinya dan mudah untuk meninggalkan mawani'nya atau penghalang dari la ilaha illallah. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Isya'nya jam berapa? Lewat 8. Sudah lewat ya. Sudah lewat. Tapi belum bunyi ya.
Baik, bab yang kedua sudah selesai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Kita hidup di atas la ilaha illallah, kemudian kita diwafatkan juga di atas apa? La ilaha illallah. Kalau ada orang yang mengatakan Indonesia harga mati, NKRI harga mati, kita ucapkan la ilaha illallah harga mati. Islam itu harga mati. Apa dalilnya? Ada yang tahu nggak dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Yang bisa anak kasih hadiah cup minum. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Muslim harga mati. Ini maksudnya. Ya, Islam harga mati. Ini yang sedikit yang dapat kita sampaikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, yang dapat kita mengamalkan daripada apa yang kita sampaikan. Kalau benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah maka itu murni daripada kesalahan ana pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dan tersucikan dari segala macam bentuk kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.